Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Zahro, NIM 3419137, kelas produksi penerbitan pers B, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Pekalongan. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu produksi penerbitan pers, berita, opini dan iklan, persamaan dan perbedaan pers tradisional dan pers online, struktur di bidang departemen redaksi, cara agar pers tetap eksis dan diterima dengan baik oleh publik. Materi pertama ada apa itu produksi penerbitan pers. Jadi produksi penerbitan pers adalah usaha di mana tempat pengumpulan data berita untuk diterbitkan melalui media massa seperti media online, radio, televisi, atau media cetak agar bisa dikonsumsi oleh khalayak umum. Selanjutnya ada berita, opini, dan iklan. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar atau radio, televisi, atau media internet. Nah, biasanya topik umum untuk laporan berita meliputi perang, pemerintah, bisa politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, bisnis, mode, dan hiburan, serta acara atletik, acara unik atau tidak biasa. Biasanya manusia menunjukkan keinginan yang hampir universal untuk belajar dan berbagi berita yang mereka puaskan dengan berbicara satu sama lain dan berbagi informasi. Nah, jadi perkembangan teknologi dan sosial itu seringkali didorong oleh komunikasi pemerintah dan jaringan spionase. Itu meningkatkan kecepatan penyebaran berita serta mempengaruhi isinya. Yang kedua ada opini. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Jadi opini itu sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, atau pemahaman dan keyakinan setiap individu. Yang ketiga ada iklan. Iklan itu menurut KBBI yang mencatatkan bahwa iklan itu adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang akan ditawarkan. Jadi iklan juga bisa diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Biasanya dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah ataupun di tempat umum. Dan adapun bahasa yang digunakan dalam iklan haruslah mudah dipahami oleh khalayak juga. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan pers tradisional dan online. Yang pertama terkait perbedaan. Ada kapasitas luas halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. Yang kedua ada pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga ada jadwal terbit bisa kapan saja dan setiap saat. Yang keempat ada cepat, begitu diupload langsung bisa diakses semua orang. Yang kelima ada menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Yang kelima aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. Yang keenam ada update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja. Yang ketujuh itu interaktif, dua arah dan egaliter dengan adanya fasilitas kolom komentar, chat, room, polling, dan lain sebagainya. Yang ke-8 ada terdokumentasi informasi tersimpan di bank data atau arsip dan dapat ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas cari atau search. Yang selanjutnya ada terhubung dengan sumber lain atau hyperlink yang berkaitan dengan informasi yang tersaji. Berikutnya ada persamaan pers tradisional dan pers online. Yang pertama ada mendistribusikan informasi kepada khalayak. Yang kedua ada pesan yang disampaikan sifatnya umum. Yang ketiga terbatasnya stimulasi alat indera. Yang keempat adanya fungsi informasi, pendidikan, serta adanya hubungan saling mempengaruhi. Yang keempat berdampak pada pengetahuan, persepsi, dan sikap-sikap
orang dan memainkan peranan penting dalam transmisi sikap, persepsi dan kepercayaan, dan juga sebagai agen sosialisasi. Selanjutnya ada materi terkait struktur bidang departemen redaksi dan tugas-tugasnya. Yang pertama ada departemen redaksi cetak. Pemimpin redaksi adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua isi penerbitan pers. Nah, tugas utama pemimpin redaksi adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaan yang meliputi penyajian berita, penutupan liputan, pencarian fokus, pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama atau headline, berita pembuka halaman atau opening news, menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya. Selanjutnya ada sekretaris redaksi, adalah pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi keredaksionalan. Selanjutnya ada redaktur pelaksana atau managing editor, adalah jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksian. Selanjutnya ada redaktur atau editor, petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar. Nah, tugas redaktur adalah menerima bahan berita baik dari kantor berita, wartawan, koresponden atau bahkan press release dari lembaga organisasi, instansi, pemerintah atau perusahaan swasta. Selanjutnya ada wartawan atau reporter, adalah seorang yang bertugas mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi menjadi berita untuk disiarkan melalui media massa. Selanjutnya ada koresponden atau stranger yang lebih dikenal dengan sebutan wartawan pembantu, adalah seorang yang berdomisili di suatu daerah lalu diangkat atau ditunjuk oleh suatu penerbitan pers di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanannya. Nah, selanjutnya ada departemen redaksi online. Yang pertama ada pemimpin redaksi. Tugasnya itu mengendalikan segala kegiatan keredaksian di perusahaan yang meliputi pengolahan berita, penyajian berita, pencarian fokus, pemberitaan, penentuan topik, penentuan liputan, opening news, headline news, dan menugaskan. Yang kedua ada head of multimedia, adalah suatu kepala bagian yang memimpin di bagian media atau penyampaian suatu pesan kepada halayak media. Nah, tugasnya itu sebagai penggerak dan sebagai bagian yang mengatur untuk jalannya sebuah penerbitan yang akan diterbitkan pada media dan sebagai perantara penyampaian pesan berita. Yang ketiga ada redaktur pelaksana, merupakan jabatan yang dibentuk guna membantu pemimpin dalam menyelesaikan tugas-tugas keredaksionalannya. Akan tetapi nih, personil redaktur pelaksana antara penerbitan dengan penerbitan lainnya itu berbeda, tergantung mereka biasanya menyesuaikan keadaan dengan tergantung dari banyaknya jumlah halaman yang diterbitkan. Dan tugas-tugas dalam kesehariannya adalah redaktur pelaksana mengatur jalannya tugas mengikuti arahan dari pemimpin redaksi. Sedangkan redaktur pelaksana bisa membebankan tugas kepada redaktur lainnya sesuai dengan job desk redaktur tersebut. Misalnya redaktur halaman atau isi, seringnya redaktur pelaksana dengan pemimpin redaksi memulai pertemuan atau kayak rapat dulu untuk merencanakan topik untuk dibahas di dalam penerbitan hari itu. Nah, sebelum menjalankan tugasnya kepada redaktur-redaktur lainnya, untuk tanggung jawab redaktur pelaksana yaitu langsung kepada pemimpin redaksi. Yang keempat ada koordinator liputan, yaitu yang bertugas mengurus atau sebagai penanggung jawab dalam mengkoordinasi reporter dan juga mengkontrol segala tugas-tugas liputan dari mereka. Tugas sebagai pemimpin yang membawahi para reporter untuk memberikan dan mengatur jadwal liputan kepada reporter dalam tugas-tugas penelitian
penelitian di lapangan serta berkoordinasi dan bekerja sama dengan redaktur untuk memastikan bahwa berita-berita yang telah ditargetkan dapat diunggah sesuai dengan kebijakan dan kelayakan yang ditetapkan bersama. Yang kelima, ada pengembangan masyarakat atau community development, merupakan strategi pelembagaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal yang pastinya aplikatif, yaitu berupa program pemberdayaan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan manajerial. Jadi sangat penting pastinya bagi kemajuan masyarakat dan pengembangan masyarakat yang sesungguhnya untuk ke depan. Jadi tugas digunakan sebagai cara untuk memperbaiki fasilitas dan layanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat, terus membangun kelembagaan baru, mengembangkan perencanaan lingkungan dan fisik, menciptakan tanggung jawab pemerintah lokal, memperbaiki kepemimpinan, dan melaksanakan pembangunan ekonomi dan fisik. Yang keenam, ada citizen journalism, yaitu warga biasa yang tanpa memiliki latar belakang ilmu kejurnalistikan dan ilmu wartawan yang melakukan kegiatan penyampaian berita dengan gaya mereka sendiri. Jadi tugas penyampaian berita dan kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Yang ketujuh, ada editor bahasa yang menurut KBBI itu sendiri merupakan sebuah tahapan di mana ketika akan membuat sebuah berita atau setelah membawakan berita, tugasnya itu menyeleksi penulisan naskah guna menilai dan menyunting naskah berita agar pastinya rapi, jelas, dan mudah dipahami, dan juga menilai ejaan tanda baca. Yang kedelapan, ada kreatif, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengembangkan, menciptakan, dan berkreasi untuk menghasilkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang, serta dapat menciptakan sebuah karya-karya yang belum pernah ada dan pastinya unik. Yang kesembilan, ada videographer yang merupakan kumpulan hasil video yang telah diambil seseorang yang melakukan pengambilan video dengan menggunakan bisa kamera dan video bergerak lainnya yang dilakukan dengan merekam kejadian yang sedang berlangsung. Yang ke-10, ada video editor, adalah kumpulan gambar bergerak yang diambil oleh seorang videographer untuk mengambil kejadian di tempat lokasi. Editor itu sendiri juga orang yang mengedit kumpulan hasil video yang telah diambil. Kemudian editor itu memilih dan memasukkan ke dalam aplikasi pengeditan video. Yang ke-11, ada grafis, yang merupakan seorang desain grafis yang ada pada sebuah bagan dari sebuah organisasi yang tugasnya untuk membuat sebuah desain poster atau desain pamflet yang berkaitan dengan film atau berita. Yang ke-12, ada foto, yang merupakan sebuah kumpulan foto yang diambil oleh juru foto yang ada pada tempat kejadian serta hasil foto yang diambil dan dimasukkan dalam pengeditan video atau dalam pembuatan poster. Yang ke-13, ada multimedia, adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, gambar bergerak, animasi, dan media lainnya. Yang ke-14, ada jurnalistik, yang merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan sarana menyusun berita, mengumpulkan tugas, mengetahui pengetahuan tentang penulisan, memproses, mencari, serta membuat alasan yang kemudian akan diterbitkan sampai ke publik. Yang kelima adalah cara bagaimana pers tetap eksis. Menurut saya, untuk menjaga sebuah eksistensi media massa, yaitu
lembaga atau perusahaan pers harus konsisten dalam menjaga kualitas dari artikel ataupun informasi yang disajikan untuk publik, dimana pembeda antara citizen journalism dengan lembaga pers adalah kredibilitas sebuah informasi. Jadi maka dari itu jurnalistik sangat relevan dengan keadaan sekarang, di mana di dalam etika jurnalistik mengatur mengenai kualitas serta kredibilitas sebuah informasi. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.